Assalamualaikum yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Bapak Girang Permata Gusti SEMM yang saya hormati serta teman-teman yang akan menonton video ini. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan tahunan yang saya analisis pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN 2023. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Ariandini dengan NIM B10212211119, Prodi Manajemen Kelas Manajemen Keuangan E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya akan membacakan profil perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN. Mengapa terdapat BDMN di belakang nama perusahaan ini? BDMN sendiri adalah kode saham yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia. Bank Danamon didirikan pada tahun 1956 sebagai lembaga keuangan swasta berbentuk perseroan terbatas. Nama Bank Danamon berasal dari kata dana moneter. Pertama kali digunakan pada tahun 1976 sebagai pengganti nama aslinya yaitu Bank Kopra. PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah lembaga keuangan berbentuk perusahaan publik yang berkantor pusat di Jakarta. Dengan visi, kami peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan, Bank Danamon memegang teguh 5 nilai utamanya yaitu peduli, jujur, mengupayakan yang terbaik, kerjasama, dan profesionalisme yang disiplin untuk mencapai misi mereka yaitu untuk menjadi lembaga keuangan terdepan di Indonesia. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ini menyediakan produk dan layanan yang mencakup perbankan konsumen, kartu kredit, usaha kecil dan menengah atau UKM, perbankan komersial, pembiayaan perdagangan, produk treasury, perencanaan keuangan, dan e-banking. Selain itu, mereka juga menyediakan produk dan layanan perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu berapa total nilai aset yang dimiliki PT Bank Danamon Indonesia pada saat ini. Berdasar laporan posisi keuangan yang saya ambil dari website resmi PT Bank Danamon Indonesia per tanggal 31 Desember 2023 dalam jutaan rupiah, total aset yang dimiliki secara individual adalah 202 triliun 570 miliar 926 juta rupiah. Sedangkan total aset konsolidasian adalah senilai 221 triliun 304 miliar 532 juta rupiah. Pertanyaan yang kedua adalah berapa jumlah utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN. Dengan total liabilitas atau utang yang harus dibayar senilai 153 triliun 334 miliar 309 juta secara individual, lalu secara konsolidasian liabilitas senilai 172 triliun 67 miliar 915 juta rupiah per tahun 2023. Pertanyaan nomor 3. Berapa ekuitas pemilik dalam perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN saat ini? Sebelumnya, apa itu ekuitas? Ekuitas adalah bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan. Dengan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik, total ekuitas per tahun 2023 adalah senilai 49 triliun 236 miliar 617 juta rupiah. Pertanyaan keempat, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian dalam periode terakhir? Dilihat dari laporan PT Keuangan Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN per tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Bank Danamon Indonesia mengalami keuntungan dalam periode terakhir per 2023. Ditunjukkan dari hal tersebut bahwa perusahaan mampu dalam melunasi hutang dengan menggunakan aset sebagai jaminan hutang, karena aset dan ekuitas lebih besar daripada liabilitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
Ekuitas adalah selisih antara aset dan liabilitas yang menunjukkan bahwa klaim pemilik atas nilai aset perusahaan. Apabila aset melebihi ekuitas, perusahaan akan memiliki lebih banyak aset daripada klaim pemilik atas aset tersebut, sehingga dapat mengindikasikan pertumbuhan positif serta potensi keuntungan yang lebih besar bagi PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Sekian penjelasan tentang analisis laporan keuangan yang saya teliti pada Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.